Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairin ala nahjihi wa sunanihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat tarawih yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh kebaikan dan kebajikan yang akan mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, baik di dunia ini, insyaallah berlanjut nanti sampai kehidupan akhirat kelak kemudian hari. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam penghormatan buat keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang patuh, taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana sering disampaikan kepada kita di dalam acara-acara yang seperti sekarang ini oleh para guru, ustadz dan para mubalik kita, bahwa salah satu tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan sekarang ini, agar kita dengan puasa itu bertransformasi menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang muttaqin. Pertanyaannya barangkali adalah, siapakah kiranya manusia yang bertakwa itu? Bagaimana profilnya manusia yang bertakwa itu? Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, kitab suci kita, maka banyak sekali ayat-ayat yang menginformasikan kepada kita tentang ciri-ciri atau karakteristik daripada orang-orang yang muttaqin itu. Salah satu di antaranya adalah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 4, di mana Allah di situ memberikan informasi kepada kita tentang siapakah orang-orang yang muttaqin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa menggambarkan kepada kita tentang tipologi orang yang bertakwa itu di dalam 5 karakter utama. Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan salat, bukan sekedar mengerjakan salat. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang gemar berinfak, menyisihkan sebagian harta bendanya untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan kitab yang diturunkan kepada beliau sendiri. Dan yang terakhir, tipologi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang meyakini dengan sepenuh-penuhnya akan adanya kehidupan akhirat kelak kemudian hari setelah kehidupan dunia ini berakhir. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita bisa berkata bahwa seseorang tidaklah mungkin menjadi manusia yang bertakwa bila 5 karakter ini tidak menjadi bahagian dari perilaku kesehariannya. Percaya kepada yang gaib, umpamanya, pasti akan meneguhkan tauhid orang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tampak oleh matanya di dunia ini. Dalam konteks Ramadan, barangkali yang perlu kita waspadai adalah jangan kita sampai terjebak dalam suatu ibadah yang sifatnya rutinitas dan formal, yang hampa dari penghayatan dan mengerti pesan-pesan moral daripada ibadah siam Ramadan yang sedang kita lakukan saat sekarang ini. Wajarlah kalau Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah sabda beliau, mewanti-wanti akan ada keadaan yang seperti ini, di mana Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Betapa banyaknya, kata Rasulullah, orang-orang yang berpuasa, tetapi sayang dia tidak mendapat apa-apa dari ibadah puasanya itu, kecuali hanya berlapar-lapar dan berhaus-haus saja. Realitas yang sering kita temukan ialah yang menonjol dalam dan mengemuka dalam bulan Ramadan seperti sekarang ini adalah sisi-sisi atau bentuk formalnya saja. Bentuk formal dalam sebuah ibadah itu sesuatu yang sangat penting. Berpuasa, berbuka, salat tarawih, makan sahur, tadarus Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Tetapi akan lebih penting lagi jika bentuk-bentuk formal ibadah itu disertai dengan penghayatan terhadap pesan-pesan moral, makna-makna filosofis dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Bukankah setiap ibadah selalu mengandung 2 sisi ini? Ada bentuk formalnya dan ada pesan-pesan moralnya. Kita ambil umpamanya ibadah salat. Bentuk formalnya adalah perkataan-perkataan dan gerakan-gerakan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai dengan niat. Itulah bentuk formal ibadah salat. Tetapi apa yang menjadi pesan moral salat itu? Pesan moral salat itu adalah intinya supaya kita mengingat Allah di dalam segala keadaan dalam hidup kita. Menahan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan itu yang difirmankan Allah dalam Al-Quranul Karim.
Aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena salat itu dapat mencegah Anda dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ibadah zakat juga seperti itu. Ada bentuk formalnya. Bentuk formal ibadah zakat itu ialah transaksi menyetorkan sebagian harta kepada para mustahik dengan syarat-syarat yang tertentu dan ukuran yang tertentu pula. Itulah bentuk formal zakat. Tetapi sering orang lupa kepada pesan moral dari zakat itu, yaitu mengikis sifat-sifat bakhil atau kikir dari orang yang berzakat atau muzaki. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membangun kepedulian terhadap mustad'afin, orang-orang yang tertindas, para fuqara dan para masakin. Nah, ibadah puasa yang kita lakukan ini juga memiliki sisi formal itu. Apa bentuk formalnya ibadah puasa? Sebagaimana yang dikaji dan bisa kita baca dalam buku-buku fikih, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Itu bentuk formal ibadah siam Ramadan. Tetapi orang lupa, sering orang lupa, apa pesan moral ibadah siam itu? Ibadah siam itu pesannya antara lain adalah mendidik dan melatih orang-orang yang beriman untuk mereka terbiasa menjaga perut mereka dan juga menjaga wilayah yang ada di bawah perut itu dari hal-hal yang diharamkan dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih yang sudah kita lakukan sebentar tadi memiliki pesan moral yang sangat kuat, yaitu bagaimana kita membangun serta memupuk kerjasama dan semangat kebersamaan ukhuwah dalam satu jemaah sesama umat muslim. Oleh sebab itu salat tarawih itu dianjurkan kita melaksanakannya beramai-ramai di masjid. Walaupun salat tarawih itu juga bisa dilakukan di rumah, tetapi lebih baik dilakukan di masjid. Untuk apa? Supaya kita berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam bulan Ramadan ada suatu ibadah yaitu i'tikaf. I'tikaf itu pesan moralnya adalah agar kita berani melakukan introspeksi, melakukan muhasabatun nafs, melakukan restorasi secara intensif terhadap diri kita masing-masing. Sebab itu ibadah i'tikaf itu ditentukan tempatnya, tidak boleh di sembarang tempat. I'tikaf itu harus dilakukan di rumah Allah, di masjid. Sehingga saya sering mengatakan orang tidak boleh i'tikaf di kantor. Sambil kerja, i'tikaf di kantor. Walaupun dengan niat, nggak sah i'tikafnya. Atau dia niat i'tikaf di kamar tidur sambil nonton TV, sambil ngobrol, nggak sah i'tikafnya. Untuk i'tikaf itu Anda harus mencari rumah Allah. Kenapa? Karena masjid ini adalah suatu tempat yang sangat kondusif. Di sini tidak ada sarana-sarana hiburan, tidak ada koran, tidak ada majalah. Anda diberi kesempatan untuk merenung, untuk berintrospeksi, melakukan muhasabah. Oleh karena tidak setiap manusia berani melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Nah, momentum Ramadan dengan i'tikafnya bisa kita lakukan untuk introspeksi tersebut. Dan dimaksudkan dengan introspeksi, setelah Ramadan kita mendapatkan pencerahan-pencerahan. Kita melakukan restorasi, melakukan perbaikan-perbaikan terhadap diri kita. Nanti di akhir Ramadan akan ada suatu ibadah yang disebut dengan zakat fitrah, yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu. Apa pesan moralnya zakat fitrah itu? Pesan moralnya ialah bagaimana pentingnya dan perlunya kita mensucikan jiwa dan harta kita. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah, ketika itu sebenarnya dia sedang melakukan pembersihan terhadap harta benda yang dimilikinya.
dan sekaligus juga mensucikan jiwanya. Harta yang selalu disucikan dan dibersihkan pasti akan membawa barakah, dan harta yang barakah itu pasti akan berujung kepada ketenangan jiwa bagi orang yang memilikinya. Kesimpulannya, saudara-saudara, berpuasa secara rutinitas atau formalitas saja tanpa ada penghayatan terhadap pesan-pesan dan makna moral atau puasa itu sendiri, maka akan terasa kering dan kerontang, akan terasa gersang, dan pasti tidak akan efektif dalam menciptakan perubahan-perubahan yang signifikan bagi pertumbuhan dan pencerahan rohani kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Saudara-saudara, agaknya yang kita perlukan sekarang ini adalah bagaimana menjalankan ibadah puasa itu dengan cara merevitalisasi spiritualitas ibadah puasa itu sendiri. Untuk ini diperlukan upaya dan langkah-langkah ke arah itu dengan selalu menjaga konsistensi semangat. Konsistensi semangat ini sangat penting bagi kita dalam melaksanakan ibadah siam Ramadan. Karena banyak kenyataan yang kita lihat dari tahun ke tahun. Biasanya orang di awal Ramadan itu semangatnya sangat tinggi sekali. Tetapi dengan berlalunya waktu, mungkin karena juga ada faktor-faktor keletihan, kejenuhan, dan lain sebagainya, lama-lama semangat mereka tidak seperti di awal Ramadan. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga agar semangat kita di akhir Ramadan nanti itu persis sama dengan semangat kita di awal Ramadan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, terutama yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita berusaha sebaik mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang akan dapat merusak ibadah puasa kita. Bukan merusak barangkali dari sisi formalnya, akan tetapi ibadah puasa kita itu sudah tidak ada pahalanya tanpa kita sadari. Dan ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan serius daripada kita semua. Mudah-mudahan Allah menolong kita dalam melaksanakan hal-hal yang semacam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.